Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, program studi pengembangan masyarakat Islam, dan sekarang mau masuk menjalani semester ke-7. Nah, karena di semester 6 kemarin dari Prodi itu mengadakan kegiatan praktek kerja lapangan untuk mahasiswa pengembangan masyarakat Islam. Nah, maka di sini saya berniat untuk membagikan pengalaman saya ketika kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan ini kebetulan kemarin kami ditempatkan di LPTP, yakni Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan yang berkantor pusat di Solo. Nah, akan tetapi kemarin kami ditempatkan di LPTP Stasiun Klaten Boyolali. Nah, sebelum saya berbagi pengalaman saya pas kegiatan PKL di LPTP Stasiun Klaten Boyolali, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan atau LPTP yang telah menerima kami, yang sudi menerima kami untuk belajar di LPTP, khususnya LPTP Stasiun Klaten Boyolali. Nah, karena apa? Karena LPTP ini merupakan suatu LSM atau organisasi non pemerintahan atau NGO yang benar-benar bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga hal tersebut sangat sejalan dengan tujuan prodi kami, yakni pengembangan masyarakat Islam. Nah, hal ini juga tentunya ketika kegiatan PKL di sana sangat menunjang untuk pengembangan kompetensi kami sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam. Jadi, pertama-tama saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada LPTP yang telah menerima kami untuk belajar di sana, atau lebih khususnya praktek kerja lapangan di sana. Dan yang menariknya dari Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan ini atau LPTP adalah dia memiliki institusi-institusi di bawahnya yang mana itu digunakan untuk menunjang program-program dari LPTP. Nah, di antara institusi-institusi tersebut diantaranya ada Sekolah Tinggi Advokasi Adiasa, dan juga ada Kaliboto Green Institute serta institusi-institusi yang lainnya. Nah, untuk Kaliboto Green Institute ini itu merupakan institusi yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Letaknya di daerah Kaliboto. Pas kita berkunjung ke sana kemarin, itu lahannya sangat-sangat luas, ya, sangat-sangat luas, dengan berbagai macam tanaman ada di sana. Terus peternakan, ada sapi perah, sapi potong, sama kambing dengan berbagai jenis kambingnya, luar biasa. Nah, hasil dari penjualan ternak ataupun panen dari pertanian tersebut itu digunakan untuk membantu operasional program-program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Adapun yang saya rasakan ketika berada di LPTP Stasiun Klaten dan Boyolali, yang pertama terlintas di pikiran saya adalah bahwa apa-apa yang disampaikan oleh dosen selama perkuliahan, yang itu secara teoritis disampaikan, itu ketika kami berada di lapangan, ketika PKL bersama LPTP, itu tergambar jelas. Maksudnya adalah ternyata begini loh, yang disampaikan oleh
dosen A, dosen B, ternyata begini penerapannya di lapangan, baik dari secara metodologi, dari secara teknis, ternyata begini penerapannya di lapangan, teorinya begini, penerapannya seperti ini. Nah, seperti itu. Walaupun memang tidak secara keseluruhan itu sesuai seperti itu, tetapi fakta di lapangan menurut saya lebih menarik untuk untuk lebih diperhatikan daripada ketimbang teoritis. Walaupun teoritis juga penting sebagai sebagai acuan awal kita ketika berada di lapangan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi memang ketika di lapangan dengan teori yang disampaikan tidak bisa kita paksakan untuk sama sepenuhnya, karena kondisi dan situasi di lapangan pun itu sangat-sangat dinamis, dari kondisi sosialnya yang berubah-ubah dan lain sebagainya. Nah, selain itu yang juga membuat saya terkesima atau tercerahkan ya itu adalah bagaimana penyusunan sistem informasi geografis atau pemetaan menggunakan aplikasi QuantumGIS. Nah, ini termasuk dalam ke dalam tahap asesmen atau pemetaan awal untuk mendapatkan data. Nah, di sini ada namanya pemetaan spasial dan pemetaan sosial. Yang menarik bagi saya adalah di pemetaan sosialnya sebenarnya, pemetaan spasialnya sebenarnya. Karena apa-apa yang disampaikan di perkuliahan itu hanya hal-hal yang mendasar. Nah, akan tetapi ketika dihadapkan dengan program-program yang nyata, program-program yang besar menurut saya, ini ternyata dalam penyusunan sistem informasi geografis pun sangat bervariasi, mulai dari metodologi pencarian datanya, teknik pencarian datanya, sampai kepada output petanya pun menurut saya sangat bervariasi. Nah, dan tentu bagi saya yang sangat tertarik dengan sistem informasi geografis ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan tentunya ini juga berdampak positif bagi saya, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam, dan itu harapan saya. Amin. Nah, selain itu ketika di lapangan kami juga diajari bagaimana agar bisa menuliskan pengalaman di lapangan. Menuliskan pengalaman, menuliskan apa-apa informasi yang didapatkan di lapangan, yang itu dinamakan dengan field note atau catatan lapangan. Nah, kami diajari bagaimana membuat field note yang baik dan benar, serta ketika ini untuk dipublish di media sosial, ini juga disampaikan bagaimana caranya. Ketika ini dipublish untuk laporan, ini bagaimana caranya. Dan ini merupakan sesuatu yang baru menurut saya, dan merupakan ilmu baru bagi kami tentunya. Dan tentu bagi saya pribadi yang notabene adalah malas mencatat ya, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya tentunya, seperti itu. Terus ketika di lapangan, kami juga sebenarnya dari ketika berproses di lapangan itu, kami dan tim LPTP juga menemukan beberapa kendala dan masalah tentunya ketika proses-proses aksi di lapangan dalam
eh, menjalankan program-program yang telah direncanakan. Nah, hal ini menurut saya tidak bisa dipungkiri terkait kendala dan masalah, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kondisi dan situasi di lapangan itu sangat dinamis. Kita tidak bisa menetapkan hal-hal baku di sana, dan tentu ketika dihadapkan dengan masalah dan kendala di lapangan itu tergantung dari bagaimana kita cara menanggapinya. Nah, dan ini merupakan menurut saya pembelajaran yang berharga bagi kami untuk kedepannya, karena sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam, hal-hal seperti itu terkait kendala dan masalah tentu juga akan kami dapatkan ketika kami berkegiatan di lapangan nantinya. Terus apalagi ya? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mungkin ya. Ya, karena keterbatasan waktu juga di video ini. Sebelum saya tutup videonya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada LPTP yang sedia dan mengizinkan kami untuk belajar bersama di sana, untuk belajar bersama dengan LPTP, belajar bersama dengan komunitas-komunitas di lapangan, dan itu menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi kami. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Mas Alan tentunya, yang sebagai dosen pamong kami di sana, dan kepada Mas Fahrus yang selalu mengoreksi kami, memberikan kami kritik dan saran, kepada Mas Daryanto yang siap selalu mendampingi menjadi mitra kami di lapangan, yang mendampingi kami untuk bertemu dengan komunitas-komunitas di lapangan, juga kepada Mbak Titik dan Mbak Niken yang yang selalu aktif untuk mengajak kami ke lapangan untuk bertemu dengan komunitas-komunitas dampingan LPTP. Nah, dan juga mungkin kalau kami ada salah kata, mungkin salah sikap dan salah perilaku ketika berada di LPTP Stasiun Kraton Boyolali, ataupun ketika kami berada di LPTP kantor pusat ada hal yang kurang berkenan, mohon tolong dimaafkan. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.